Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 18, dan judul yang akan kita bahas di episode ini adalah kewajiban iptek atau sains dan teknologi dalam Al-Quran. Nah, seperti judulnya, di sini kita akan membahas tentang sains dan teknologi dalam Islam. Kenapa kita bahas ini? Karena hampir saya dengar kebanyakan pemateri-pemateri tentang agama selalu membicarakan tentang tauhid, tentang tata cara sholat ini, tentang tata cara beribadah, berdoa ini seperti apa, puasa ini seperti apa, tapi jarang sekali yang membahas tentang keilmuan, tentang sains, tentang teknologi. Seolah-olah ini berdiri sendiri, sains sendiri, agama sendiri. Padahal dalam Islam itu ilmu dan agama tidak bisa dipisahkan. Dan sekarang kita bisa lihat sendiri di depan mata kita sebagai umat Islam keadaannya benar-benar terpuruk. Secara ekonomi kita kalah. Kita selalu bergantung pada produk-produk luar, produk-produk asing, bukan produk orang Muslim sendiri. Kemudian secara teknologi kita juga kalah. Teknologi dipegang oleh orang-orang non-Muslim. Nah, ini adalah tugas kita semua sebagai umat Islam. Kita harus bangkit dari keterpurukan ini. Ini sudah akhir zaman, Dajjal sudah mau turun, dan keadaan kita kalah dari semua lini. Dan ini kalau dibiarkan, kita akan kalah telak. Contoh pentingnya iptek dikuasai oleh kaum muslim seperti ini. Misalnya, dengan bahan yang sama, misalnya nuklir. Jika dipegang oleh kaum kafir, mereka akan membuat bom atom yang bisa menghancurkan peradaban. Sedangkan kalau iptek dikuasai oleh kaum muslim, mereka akan membuat pembangkit listrik tenaga nuklir. Bahannya sama, tapi hasilnya berbeda. Inilah pentingnya umat Islam menguasai iptek. Bayangkan betapa makmurnya negeri kita jika ilmu pengetahuan dan teknologi dipegang oleh orang-orang yang menghamba kepada Tuhannya. Saya yakin hari ini tidak ada yang namanya kelaparan, kesusahan, sulit mencari kerja, dan lain-lain. Oke, kita akan mulai membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya bersama narasumber tetap saya. Beliau adalah seorang guru dan seorang penulis. Assalamualaikum Kak Usup, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, tais-tais aja, sehat-sehat aja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan mulai mengajukan pertanyaan, kemudian narasumber saya akan menjawab, dan kemudian saya akan menjelaskannya. Pertanyaan pertama. Kenapa dalam masalah iptek, kita umat Islam saat ini sangat tertinggal jauh oleh kaum lain, terutama non-Muslim ya? Sebenarnya seberapa penting iptek bagi umat manusia saat ini, terutama umat Islam, dalam rangka menjalani hidupnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini? Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi itu, perlu kita merenungkan surat Al-Mursalat ayat 30-31. Yang tersirat dari ayat itu, manusia hidup di dunia ini didesain untuk tergantung pada 3 hal. Yaitu naungan spiritual seperti ibadah ritual, sholat, puasa, belajar, berilmu, dan lain-lain. Yang kedua, naungan atau pondasi atau pagar materi. Karena orang hidup itu pasti butuh sandang, pangan, papan, hasil industri, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, manusia pasti butuh keteraturan dalam bermasyarakat. Ada hukum, dan sebagainya yang disebut dengan imamah atau kekuasaan politik. 3 pagar atau pondasi atau naungan ini mutlak dibutuhkan manusia yang hidup di dunia. Makanya umat Islam wajib menjaga ini. Jika tidak, maka 3 pondasi ini akan dikuasai oleh kuasa Dajjal. Ingat ya, segitiga mata 1. Artinya, Dajjal akan menguasai umat manusia di dalam 3 naungan palsu dan diawasi dengan mata sniper 1 mata. Jadi ibarat rumah kita, rumah keimanan, rumah ketakwaan agar tidak terhancurkan dari pengaruh luar, harus kita batasi dengan 3 pagar tadi. Berarti pagar itu harus kita kuasai untuk melindungi rumah kita. Jika pagar tadi kita abaikan, akan dikuasai oleh Dajjal dan akan mengepung kita. Bukan melindungi, malah mengepung kita dengan pengawasan mata sniper tadi.
Bicara soal iptek, itu adalah salah satu unsur dari salah satu pagar atau salah satu naungan atau salah satu pondasi, yaitu pondasi materi. Nabi Adam saja dengan istrinya sudah memakai pakaian. Padahal untuk menciptakan pakaian itu butuh iptek. Begitu juga manusia selanjutnya. Maka makin banyak berkembang manusia, makin berkembang pula iptek. Artinya iptek itu bagian dari yang wajib kita kuasai. Kenapa kita tertinggal ipteknya? Karena kita sibuk satu pagar saja. Dua pagar yang lain kita boleh katakan abai. Mendustakan istilahnya gitu. Nggak serius. Nah, demikianlah kira-kira. Nah, ini memang menarik sekali. Sangat jarang sekali saya mendengar pemateri yang membahas tentang Ar-Mul Salat ayat 30 dan 31. Di mana bunyinya sebagai berikut, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak dari nyala api neraka. Nah, dari penjelasan itu kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa pergilah kamu mencari 3 naungan. Naungan itu kan adalah tempat kita bersandar, tempat kita bernaung. Tapi, naungan yang kita cari itu ternyata membawa kita ke api neraka. Kenapa? Karena kita tidak bernaung sama Allah. Nah, dari situ juga kita bisa simpulkan bahwa ternyata manusia berdiri atas 3 pilar, yaitu kekuasaan, materi, dan spiritual. 3 pilar atau 3 fondasi ini saling melengkapi. Kalau bolong salah satu, berarti kita akan diserang. Kalau kita bolong dalam sisi spiritual, iman kita bisa diserang. Kalau kita bolong dalam sisi materi, yaitu tadi seperti iptek, kita kalah sama semuanya. Akhirnya kita bergantung pada kaum lain. Nah, inilah yang dimaksud 3 cabang tadi. Jadi 3-3-nya harus saling melengkapi. Nah, iptek di sini termasuk dalam cabang materi. Yang mana berarti sangat jelas iptek sangat wajib untuk kita umat Islam. Sehingga kita tidak tergantung selalu pada umat lain. Oke, pertanyaan kedua. Di mana dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa iptek itu wajib dan penting bagi umat Islam? Banyak sekali dalam Al-Quran itu yang mewajibkan iptek. Coba kita lihat aja di surat Ar-Rahman ya. Surat Ar-Rahman itu sangat populer ya. Seolah-olah surat Ar-Rahman itu Allah mewanti-wanti, mewasiat pada umat Islam. Karena surat Ar-Rahman itu bagian dari Quran. Dan Quran itu untuk umat Islam. Maka seolah-olah Allah memberi peringatan pada umat Islam. Dengan mengatakan, umat Islam, bahan sudah aku siapkan. Ilmu sudah aku berikan. Hukum benda-benda bahan-bahan itu pun sudah aku tetapkan. Hukum fisika, hukum kimia, dan lain-lain. Hai umat Islam, kewajibanmu menemukan, membentuk, merealisasikan sebuah iptek agar tugasmu sebagai khalifah di muka bumi bisa kau jalankan dengan lebih mudah atau nikmat. Dengan iptek itu kamu bisa menebarkan salam atau menebarkan rahmatan lil alamin. Jadi menebarkan salam bukan hanya assalamualaikum ya, tapi menebarkan kedamaian, kerukunan, kemudahan dan sebagainya sebagai rahmatan lil alamin. Itu adalah tugas kekhalifahan manusia di muka bumi pada sekalian makhluk yang ada. Tegaskan pula dalam surat itu sampai 31 kali loh. Saya sendiri nggak tahu kenapa 31 kali. Kok bukan 10 atau 20, kok sampai 31 kali. Dengan mengatakan, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Jika kemudahan-kemudahan ini kita abaikan atau kita dustakan, ancamannya berat sekali dalam Ar-Rahman. Bisa dibaca itu di sana. Demikian kira-kira. Nah, ini juga jawaban yang sangat unik. Kita sering terbolak-balik dalam mengartikan sesuatu. Misalnya pengertian tentang nikmat. Sayangnya nikmat memang hampir salah dipahami oleh umat Islam kebanyakan. Nikmat diartikan sebagai sesuatu untuk dinikmati, sebagai hadiah. Loh, ini apa maksudnya? Misalnya gini deh, dalam bidang pertanian, kita biasanya membajak sawah dengan cangkul. Tiba-tiba Allah kasih kita traktor. Nah, traktor ini apa? Traktor ini adalah nikmat untuk mencangkul sawah dengan lebih banyak dan lebih baik. Jadi nikmat itu kita tetap mengerjakan sawah kita, contohnya gitu. Nikmat harta, itu bukan alhamdulillah, barakallah, terus kita seneng-seneng, nggak gitu. Jadi dengan harta kita gunakan harta kita untuk apa?
Untuk membantu umatkah? Untuk mengangkat perekonomian rakyatkah? Dan seterusnya. Kemudian nikmat ilmu. Nah, dengan ilmu kita bisa mendakwahkan syiar-syiar Allah dengan lebih baik. Nah, itu adalah nikmat. Jadi tugas untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana mewujudkan kekuatan iptek kita sebagai umat muslim? Ya, itulah salah satu makna sholat jamaah, ya. Kan agama Islam itu agama jamaah, bukan agama individual, bukan agama egois yang mementingkan keselamatan diri sendiri, tidak. Tapi kita adalah agama jamaah, kerjasama gitu. Juga dalam iptek, ya, kita itu nggak bisa mewujudkan secara egois individual, harus bekerja sama berjamaah, Bersyukur kita dapat nikmat organisasi. Di Indonesia saja ada ratusan atau lebih ya organisasi. Masing-masing punya SDM dan SDA yang mumpuni, belum lagi dana yang terus mengalir. Selagi nikmat ini ada, ayolah di antara organisasi yang ada ini mewujudkan kekuatan iptek. Jangan semuanya bersaing-saingan, berlomba-lomba dalam satu sisi saja, sisi spiritual. Milad lah, inilah. Bagus, nggak apa-apa, tapi jangan hanya di sana gitu loh. Jika satu generasi Islam mengabaikan kewajiban iptek, maka seluruh generasi akan dosa, karena iptek itu adalah kewajiban wajib kifayah, harus ada yang fokus di sana. Ke depan saya berharap sangat gitu, ada organisasi yang serius menggarap iptek gitu. Ini saran ya, mohon maaf bukan menggurui atau apa, ini saran aja. Nah, terasa jomplang, gak imbang gitu ketika pondasi atau naungan ini. Nah, benar sekali. Memang urusan umat ini urusan kita semua. Jadi harusnya organisasi-organisasi dan kita semua umat Islam harus mendukung 3 cabang tadi, kekuasaan, spiritual, dan materi. Kita terlalu sibuk di cabang spiritual. Kalau doa-doa, kalau masalah ibadah yang seperti itu, kita sangat kencang. Tapi 2 fondasi lain ini keropos. Di mana materi atau iptek kita bergantung ke kaum lain. Di mana kekuasaan kita serahkan ke orang lain. Tidak memakai Al-Quran sebagai sumber hukum. Ya pasti ancamannya neraka sama Allah. Karena ini urusan umat, urusan semua orang. Jangan habiskan kekuatan umat atau dana umat untuk hal-hal yang berbau spiritual terus. Itu sudah cukup. Ya itu tetap jalan, cuman yang lain juga harus jalan. Perekonomian harus naik. Jangan sampai rakyat kecil umat Islam bergantung sama kaum lain. Jangan sampai secara teknologi kita kalah. Kita pasti dana-dana sebesar itu bisa kita gunakan untuk penelitian, untuk membangun infrastruktur versi umat muslim sendiri. Kita pasti bisa. Kalau tidak ada terobosan seperti itu, ya sudah, sampai kapanpun kita akan selalu bergantung ke kaum lain. Nah oke, sampai sini dulu pertanyaannya. Sekarang saya akan simpulkan dari penjelasan awal sampai penjelasan akhir. Yaitu dari sini kita sudah jelas bahwa iptek ini hukumnya wajib kifayah. Maksudnya kifayah itu memang nggak semua orang bisa di bidang iptek. Tapi iptek ini wajib jalan. Karena kemajuan seluruh umat Islam ini tidak dikerjakan oleh 1-2 orang saja. Harus yang bergerak adalah umat, yang punya kekuasaan umat. Yang bisa menggerakkan orang banyak, itu yang wajib. Kalau kita baca lagi surat Ar-Rahman, tadi selain disebutkan 31 kali kita mendustakan nikmat, kita juga dianggap telah merusak keseimbangan dunia. Bila kita tidak melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dengan baik. Silahkan dibaca suratnya. Lihat ancamannya bila kita telah mendustakan nikmat berupa kemudahan dalam menghamba kepada Allah. Kita adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk mengatur bumi. Kitalah khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Tugas kita bukan menikmati pemberian yang Allah kasih, tapi itu kita gunakan untuk bekerja di jalan Allah, yaitu berupa kemudahan-kemudahan. Nikmat itu seperti itu. Ada juga dalam surat Ali Imran, ayat 188, bunyinya seperti ini. Jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang mereka tidak lakukan. Jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bayangkan, jangan sekali-sekali kamu mengira kamu gembira terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jangan sekali-sekali kita mengira kalau kita sudah dapat nikmat, kita bergembira dan santai-santai. Itu akan mendapat azab yang pedih, karena kita tidak melakukan tugas yang diberikan Allah.
Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita sudah mengupas tentang fungsi iptek sebagai fondasi tubuh umat Islam. Insya Allah 2 episode ke depan kita akan lanjutkan membahas fondasi-fondasi yang lain secara kompleks. Terima kasih untuk narasumber saya, Kak Usup. Insya Allah episode ke depan kita membahas lebih dalam naungan atau fondasi materi ini. Insya Allah. Insya Allah next kita akan bahas tentang kemajuan umat itu harus seperti apa. Dan untuk para pendengar, terima kasih juga dan tetap saksikan di channel kita episode-episode sebelumnya karena pembahasan kita selalu menyambung antara episode 1 dengan episode yang lainnya. Tetap semangat, kita tingkatkan kualitas umat Islam. Salam para pencari petunjuk. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.